Assalamualaikum. Yang sudah memantau kami beberapa lama mestinya tahu soal REM sleep dan deep sleep. Kalau belum tahu, silakan cek video-video yang lalu. Kali ini kita akan sharing ya tentang betapa tidur siang itu punya manfaat yang tersembunyi. Kalau dijalanin dengan benar, bisa menyempurnakan REM sleep kita dan total durasi tidur. Soal tidur siangnya kayak apa, kemarin kita udah ulas juga. Ini relatif ilmu baru ya, masih sifatnya kombinasi dengan dugaan-dugaan dan belum benar-benar berdasarkan pembuktian ilmiah yang sahih. Tapi silakan aja direnungkan. Nanti kalau dirasa benar, silakan dimanfaatkan. Dan kalau dirasa salah, silakan aja move on. Kalau mau mengoreksi juga boleh. Soal deep sleep dan REM sleep, kita udah pernah kasih ancar-ancar mengutip dari sejumlah pakar dan lembaga kesehatan. Tapi secara gampangnya tuh ada pakar yang bilangnya kayak gini nih. Untuk deep sleep itu target ideal di atas 70 menit dan REM sleep di atas 90 menit. Kalau muda-mudi yang masih kinyis-kinyis, mestinya ini relatif mudah untuk melampaui target. Dan kalau bisa lebih dari itu bagus, ideal. Tapi kalaupun kurang dari situ karena faktor usia dan sebagainya, setidaknya mestinya mendekati. Realitanya kalau yang di atas 40 tahun, nyundul ke situ biasanya udah nggak bisa setiap hari. Jadi kalau di rata-rata, itu kepleset di bawahnya. Walau begitu, mestinya bisalah setidaknya dapat 80%-nya dari itu. Yang boleh dibilang itu borderline-nya gitu deh. Jadi kalau di flip mestinya kalau udah nggak bisa di atas 70 menit, ya rata-rata 80%-nya di atas 56 menit lah. Udah masuk kelas B, kelas bagus. Dan kalau REM sleep, batas kelas B-nya di atas 72 menit. Sampai umur kepala 5, kepala 6. Kalau untuk dapat deep sleep di atas 56 menit, mestinya bisa sih, asalkan secara umum sehat dan jadwal tidurnya disiplin. Nah, tapi kalau tubuh kita fokus ngejar deep sleep, biasanya untuk ngejar REM sleep di atas 72 menit rata-rata, agar masuk kelas B ternyata cukup tricky. Kalau tidurnya itu pas-pasan sekitar 6 jam atau kurang dikit, itulah yang mestinya nanti bisa dilengkapi dengan tidur siang. Total waktu tidur itu juga tentu bisa, jelas banget. Tapi soal yang REM sleep tadi, ini agak tersembunyi loh, dan banyak yang belum nyadar. Sekali lagi ya, untuk menarget kelas B ini, jatahnya dewasa yang sudah di atas 40 tahun. Sedangkan yang muda-mudi, kalau mau prima, mestinya menargetnya di kelas A, jangan berpuas diri di kelas B. Sebelum yang REM sleep, yuk kita ulang dikit yang deep sleep. Menurut para ahli, deep sleep sejati yang kualitas healingnya optimal adanya di tidur malam saja, yaitu saat tubuh kelimpahan hormon melatonin, hormon pertumbuhan, dan serangkaiannya. Kalau malamnya kurang deep sleep, ya udah, usahakan dapetin di malam berikutnya dan nggak bisa begitu saja diganti dengan tidur siang. Tapi ya tadi itu, situasi rata-ratanya yang sudah agak umur, walau sulit masuk kelas A, masuk kelas B relatif tidak sulit dalam hal deep sleep-nya. Sedangkan untuk REM sleep, bisa jadi banyak orang yang usianya tidak muda lagi, itu masuk kelas B aja sulit kalau sekedar mengandalkan tidur malam saja. Walau begitu, Allah Maha Pemurah, yang REM sleep itu amat bisa didapat pada tidur siang. Total durasi tidur juga bisa ditambah dengan tidur siang, udah jelas. Kalau anak-anak muda-mudi itu beda lagi. Untuk dapetin rata-rata harian REM sleep 90 menit itu cincai bener, bahkan bisa jauh lebih dari itu. Realitanya dalam keseharian, kesulitan atau kegagalan mencapai kecukupan REM sleep sampai sekarang masih agak terabaikan loh. Itu katanya. Yuk nanti kita tunjukin angka-angkanya. Sebelum itu, apa sih manfaat REM sleep? Ini masih kurang terang benderang, tapi secara gampangnya kalau dugaan banyak pakar, yaitu manfaatnya lebih untuk memperbaiki otak, syaraf, memori, dan perlistrikan di tubuh kita. Bioelectricity yang kemarin itu mestinya terkait dengan REM sleep juga. Dan kalau merujuk Dr. Levin, bioelectricity ini menentukan healing di tubuh kita mau digiring kemana. Maka penting bagi kita semua yang mau sehat untuk menjaga agar kondisinya serba normal. Supaya terhindar dari kanker, gangguan saraf otak, terhindar dari penyakit otot tulang sendi, dan seterusnya penyakit degeneratif. Dan untuk meredam marka-marka penuaan yang kemarin kita bahas. Salah satu kunci untuk menormalisasinya itu kecukupan REM sleep. Walau alam nih masih sifatnya pendapat beberapa pakar, tapi kalau saya pikir-pikir kayaknya benar juga sih. Cuma ya itu tadi, kalau nggak dibantu sama tidur siang, ternyata ya data empiris menunjukkan untuk yang sudah di atas 40-an itu tidak semudah yang dikira. Nah, mendapat info seperti itu, saya terus ngecek data diri saya dan sejumlah teman yang selama ini rutin memonitor waktu tidur. Ternyata emang beneran sih, saya yang jarang banget tidur siang, secara REM sleep itu masih kepleset, belum masuk ke kelas B sekalipun. Buat yang nggak disiplin, itu bisa lebih parah lagi, deep sleep-nya pun bisa meleset. Padahal itu penting untuk pemulihan fisik dan metabolisme. Dan REM sleep-nya kurang, deep sleep kurang, durasi tidur juga kurang.
Astagfirullah. Nanti ajalah diomongin kalau kelompok itu. Pakai data diri saya aja yuk. Data dari awal 2023. Alhamdulillah ya, total waktu tidur dan deep sleep itu lumayan, atau boleh dibilang borderline, kelas B. Tapi secara REM sleep di bawahnya ternyata. Kalau kalian rajin memantau waktu tidur, silahkan aja coba dicek diri kalian masing-masing gimana situasinya. Karena selama ini nggak ada yang kasih patokan atau ancer-ancer, bisa banyak loh yang nggak nyadar bahwa REM sleep-nya itu kurang. Padahal artinya itu tuh healing sistem perlistrikan di tubuhnya belum optimal. Langsung aja nih pakai data scan minggu terakhir dari diri saya. Kalau deep sleep, rata-rata mingguan sekitaran 58 menit. Setahun 2022 juga sama, 58 menit. Dari dulu sampai sekarang sekitar segitu. Walaupun kadang kalau aktivitas sedang nggak normal, bisa sih kepleset di bawah 56 menit gitu rata-rata mingguannya. Tapi itu sesekali saja. Nggak usah dibahas lagi lah kalau deep sleep dan durasi total. Sekarang yang REM sleep nih masalahnya. Perasaan tidur udah dijaga, ternyata REM sleep belum juga masuk ke kelas B. Masih di kelas C. Nih gambarnya seperti ini. Sekian minggu ke belakang, yang nyundul di atas 90 menit cuma sesekali. Yang di bawah 72 menit cukup sering. Jadi begitu di rata-rata itu sekitaran 65 menit saja, kurang dari ambang 72 menit, kurang dikit. Data 2022 mirip ini juga, demikian juga 2021, tidak persis sama karena kesehariannya kan juga nggak persis. Tapi kesimpulannya tetap sama, kurang walaupun kurang dikit. Nah, karena kurangnya dikit banget, tidur siang yang untuk melengkapi itu jadinya nggak perlu banyak-banyak. Ngeklik sama aturan power nap yang kemarin kita ulas. Bersamaan dengan itu, tentunya juga total durasi tidur akan kebantu. Itu deh kira-kiranya. Buat yang sudah tahu tentang ini, ya udah silakan melengkapi kalau berkenan. Tapi buat yang baru tahu, silakan aja mengecek keadaan masing-masing. Saya sendiri terus terang baru nyadar ya baru-baru ini aja. Selama ini saya kira pola tidur saya udah bagus, kelas B semua gitu, ternyata ada kurang di aspek ini. Oke deh, kira-kira begitu inti sharingnya kali ini. Sedikit pertanyaan tambahan, mungkin ada yang ingin tahu bagaimana sih kira-kiranya kalau yang kelas C. Lah, pakar dan badan dunia nggak ada yang meresepkan pakai tabel yang baku, tapi ini izin saya ngarang sendiri tabel yang kurang lebihnya. Itu interpretasi dari sharingnya para ahli. Kalau salah ya maaf. Silahkan dicermati, dan logikanya sama tuh dengan yang tadi. Buat yang masuk kelas C aja belum, power nap tidur siang itu bisa juga menolong untuk masuk ke kelas C, yaitu nolong di sisi REM sleep, durasi total, tapi tidak terlalu nolong kalau yang deep sleep. Kalau deep sleep harus tidur malam. Dan kalau kelasnya di bawah kelas C, apalagi kalau rata-rata secara jangka panjang, nggak tahu deh. Jumlah pakar bilang itu bahaya maut. Astagfirullah. Kalau umurnya udah 90 tahun gitu ya mungkin bisa pasrah aja lah kepada Sang Maha Kuasa. Tapi buat yang umurnya masih nanggung setengah baya, ini mesti segera konsul kepada ahlinya. Kalau masih ingin menjaga amanah kehidupan ini dan nggak mau ngerepotin handai tolan sekeliling. Mohon maklum, ini tidak persis sama dengan yang dulu. Referensinya soalnya makin berkembang kan ya. Tapi ya kurang lebihnya benang merahnya tetap sama sih. Dan ini rada dipas-pasin supaya gampang diingat. Itu deh. Terima kasih.